pertemuan kelima, Bapak Ibu. Kami akan coba masuk. Nah, oke. Nah, kita akan masuk. Nah, penentuan gambar sudah kita lihat. Perhitungan kebutuhan air bersih kita sudah kemarin, Bapak Ibu. Penentuan dimensi pipa. Ini akan masuk kita penentuan dimensi pipa. Terus ada perhitungan kehilangan tekanan. Terus nanti ada penentuan kapasitas pompa. Jadi mungkin sampai komplit ya, Bapak Ibu. Paling nanti di pompa kita akan sampaikan mungkin untuk mendapatkan daya berapa, terus headnya berapa. Oke, Bapak Ibu, saya akan masuk Bapak Ibu. Ada perhitungan debit, dimensi pipa, kehilangan tekanan dan penentuan pompa. Ini kurang lebih ya Bapak Ibu yang akan kita sampaikan. Yang pertama ini Bapak Ibu sudah lihat kemarin debit dan beban unit plumbing. Kalau yang pertemuan ketiga, keempat ya, kemarin ada kita singgung ya, ada penentuan kebutuhan air bersih berdasarkan orang, berdasarkan jumlah penghuni. Nah, kalau yang ini kita masuk berdasarkan beban unit plumbing. Di sini bisa kita simpulkan dari tabel ini Bapak Ibu, karena dia di tabel ini tidak menampilkan orangnya. Yang ditampilkan adalah alat saniternya Bapak Ibu. Alat saniternya ya Bapak Ibu yang ditampilkan. Jadi yang di sini bisa kita katakan Bapak Ibu adalah yang butuh air adalah alat saniternya. Siapkan untuk alat saniternya. Kalau manusia termasuk misalnya saya gitu hanya akan dihitung berapa lama dan berapa kali dipakai. Tapi yang utama yang dibutuhkan di sini ya adalah kebutuhan air, alat saniternya. Ada jenisnya macam-macam di sini Bapak Ibu. Oke, ini data yang pertama yang harus kita punya. Di sini tanpa menyebutkan merek di standar ini Bapak Ibu ya. Sumbernya ada, Bapak Ibu boleh browsing kalau mau ya di sumbernya. Oke. Ada beban dan diameter pipa PPR. Terus ada beban dan diameter pipa PEX. Nah, kami mengerucut ke dua material ini ya Bapak Ibu ya. Jadi semua jenis material pipa Bapak Ibu punya tabel yang seperti ini. Ya. Secara standar. Ya. Semua jenis material Bapak Ibu punya tabel seperti ini. Ini saya akan ulangi. Jadi pipa PVC, pipa HDPE, pipa galvanis, pipa stainless steel, pipa BMS ya, black mill steel, pipa PEX Alpex mungkin yang ada material aluminium di tengahnya itu sama mempunyai tabel yang seperti ini, tapi beda jenis material, beda nilai dalam tabelnya. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, di sini untuk membaca ya Bapak Ibu, di atas ini ada maksimum jumlah BW Bapak Ibu. Ada maksimum jumlah BW. Maksimum jumlah BW ini kita akan kembali ke tabel yang tadi. Ini BW. BW di sini dimaksudkan adalah beban unit Bapak Ibu ya. Jadi beban unit ada 1 sampai 15. 1 sampai 15. Ini nilai BW-nya. Kita akan coba masuk menggunakan material pipa PEX Bapak Ibu. Oke, terus ada BW max. Beban terbesar di dalam satu instalasi itu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud di sini. Terus ada diameter pipa. Berdasarkan tabel ini ada diameter pipa. Nah, dimulai dengan diameter 12 mili, 16 mili, dan seterusnya. Terus ada, ini uniknya standar ini Bapak Ibu, saya tanpa mengesampingkan standar nasional Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi ada maksimum panjang pipa yang diizinkan kalau menggunakan material PEX. Ini uniknya Bapak Ibu ya. Ada maksimum panjang pipa. Saya contohkan di sini Bapak Ibu. Jika saya punya satu alat saniter Bapak Ibu. Saya contohkan di sini kurang lebih instalasinya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ya. Ini ada alat saniter jenisnya wastafel Bapak Ibu. Oke, ada alat saniter jenisnya wastafel. Kurang lebih ya ilustrasinya. Ada P di sini misalnya kalau menggunakan pompa. Nah, langkah kita di sini adalah tabel untuk menentukan diameter pipanya. Oke, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Ada wastafel di situ. Wastafel kalau kita lihat di tabel yang saya sampaikan ini, wastafel ada di sini ya Bapak Ibu ya. Ada wastafel dengan debit 0,1 liter per detik, beban unitnya adalah 1. Oke, saya akan masukkan di sini.
Beban unit 1 di sini dan hanya wastafel alat saniternya. Coba Bapak Ibu kita lihat langsung terbaca Bapak Ibu. Diameter pipanya 12 mili. Terus BW ya, bebannya BW-nya sama dengan 1. Karena hanya ada 1 alat saniter Bapak Ibu, saya contohkan. Maksimum panjang jika hanya ada 1 alat saniter seperti ini Bapak Ibu, itu maksimum panjang 13 meter menurut tabel ini Bapak Ibu. 13 meter. Oke. Nah, pertanyaannya, misalnya Pak Gatot, saya punya panjang itu 15 meter misalkan. Total panjang nih sampai titik keran. Karena hanya ada 1 ya, 15 meter misalnya. Dari pompa sampai masuk ke dalam ini. Sampai di titik keran atau female elbow Bapak Ibu ya. Kami punya 15 meter. Bagaimana solusinya Bapak Ibu? Misalnya ya, 13 meter maksimumnya, sementara di sini di reel kita misalkan ya, di reel kita 15 meter panjang pipanya. Nah, bisa kita lakukan Bapak Ibu seperti ini. 13 meter misalnya sampai sini 13 meternya Bapak Ibu ya, sampai titik ini. 13 meter boleh menggunakan diameter 12 mili. Menurut tabel ini ya Bapak Ibu ya. Sisanya ya dari tadi ya, yang 3 meter misalkan ya. Misalkan yang 3 meter itu Bapak Ibu, kita naikkan diameter pipanya. Jadi 16 mili di sini. Kalau hanya ada 1 ya. Jadi ada 2 diameter di sini. Nah, ini pertanyaan kita ya bareng ini Bapak Ibu. Di mana redusnya? Karena yang kemarin saya sampaikan ada gambar denah seperti ini misalnya alat saniter ya. Ada gambar denah di sini diameternya misalnya 20 mili Bapak Ibu, tiba-tiba di sini sudah 16 mili. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu tidak terlihat di area mana itu redusnya di gambar kita itu. Tiba-tiba aja berubah, bisa di elbow, bisa di mana nggak tahu kita. Nah, kenapa ini dimasukkan maksimum panjang? Supaya ada batasan Bapak Ibu 20 mili sekian misalnya itu. Sehingga tahu batasannya di mana titik redusnya. Jika berubah titik redusnya dampaknya apa? Dampaknya ada, nanti akan kita cross check di kehilangan tekanan. Nah, ini menarik Bapak Ibu tabelnya. Jadi cukup komplit kalau menurut kami ya. Saya tanpa mengesampingkan SNI karena di SNI tidak ada penjelasan seperti ini. Bahkan tabelnya pun nggak ada Bapak Ibu. Tabel PVC pun yang selama ini kita sudah puluhan tahun Bapak Ibu di Indonesia ya, PVC itu mungkin kurang lebih 50-an tahun loh Bapak Ibu di Indonesia, PVC itu juga belum ada tabelnya. Ini yang menarik. Nah, tabel ini yang saya sampaikan dari tahun 1988 sampai 2006 itu sama. Ini yang menarik. Dengan material ini Bapak Ibu, material yang mungkin Bapak Ibu di sini juga baru, maaf ini Bapak Ibu ya, mungkin baru diketahui di acara webinar kita ini. Padahal material ini sudah ada dari dulu, baru masuk di Indonesia memang. Jadi kita sangat telat. Sangat telat. Nah, ini yang menarik. Nah, tidak ada dikatakan setengah, 3/4. Jadi ukurannya langsung mili. Langsung mili. Ini yang menarik. Nah, yang warna yang berbeda ini Bapak Ibu, yang warna biru ya di 12 mili ini. Saya beri warna berbeda dengan yang ini ya, yang putih Bapak Ibu. Karena apa? Yang diameter 12 mili ini Bapak Ibu tidak diproduksi di Indonesia. Jadi barangnya nggak ada di Indonesia yang 12 mili. Mau nggak mau Bapak Ibu kontraktor, owner menaikkan diameter 1 step ke 16 mili karena 16 mili ini ada di Indonesia diproduksi. Pak Denny ini ada di Indonesia. Pak Denny tinggi sekali ya bidangnya Pak Denny. Terkatnya 4 mili. Iya, itu. Jadi ya itu di Indonesia Pak Danang. Jadi yang ini belum ada yang 12 mili. Jadi paling kecil 16 mili. Paling kecil 16 mili ini diameter dalamnya Bapak Ibu ya kurang lebih ya plus minus 12,7 mili.
Nah, yang beredar di Indonesia Bapak Ibu mulai dari pipa PVC itu kurang lebih itu diameter luarnya itu 20 mili, diameter dalamnya 15, sekian itu mili. Makanya dulu yang saya sampaikan ini dikatakan DN 15. Karena itu identis ya Bapak Ibu ya, pengertiannya identis dengan diameter dalamnya 15 mili. Tapi di sini nggak ada, bahkan yang di sini kalau ini kita anggap setengah selama ini karena PVC itu kurang lebih ya Bapak Ibu diameternya 20 mili, 22 mili. Diameter luarnya, diameter dalamnya 15, sekian. Jadi ada toleransi itu. Nah, inilah yang dianggap setengah di Indonesia itu Bapak Ibu. Nah, makanya yang saya sampaikan kemarin yang Bapak Ibu, kalau metrisnya yang kita lihat ya di matematika basic banget itu. Jadi anaknya Pak Denny juga tadi belajar ya. Jadi 1 inci itu Bapak Ibu saya ulangi ya, 1 inci itu sama dengan 25,4 mili. Nah, setengah inchnya 12,7 mili. Ini setengah inch. Kalau dalam mili dikonversikan. Nah, ini yang menarik di standar ini. Di tabel ini Bapak Ibu. Nah, mau nggak mau ya, teman-teman tadi perencana sudah didetailkan di sini karena keadaan pasar nggak ada. Terpaksa ini, terpaksa menggunakan diameter yang 16 mili Bapak Ibu. Karena di Indonesia nggak ada. Apa yang terjadi kalau menggunakan diameter besar? Padahal dengan 12 mili itu cukup sebenarnya. Satu, pasti cost-nya lebih mahal yang 16 mili daripada yang 12 mili. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu, apakah boleh Bapak Ibu menaikkan diameter pipa? Jadi Ya. ada syarat menaikkan diameter pipa Bapak Ibu. Syaratnya adalah aliran di dalamnya. Ada debit di situ ya Bapak Ibu ya. Ada Q ya. Ini Q ini ada kecepatan dikali luasan. Oke, kali A ya Bapak Ibu ya. Jadi diatur ya di dalam SNI kita pun atau di dalam standar material ini Bapak Ibu, itu kecepatan minimum yang diizinkan itu 0,5 meter per detik. Nanti grafiknya kita akan tampilkan ya Bapak Ibu. Terus maksimum kecepatan yang diizinkan 3 meter per detik berdasarkan material nih Bapak Ibu. Berdasarkan material. Nah, syarat menaikkan diameter pipa, boleh menaikkan diameter pipa. Karena begitu diameter pipanya kita naikkan ya Bapak Ibu ya. Begitu diameter pipanya kita naikkan, itu yang berubah pasti adalah luasan penampang ini Bapak Ibu. Ya. Sehingga akan merubah speed yang ada, kecepatan alirannya. Ya. Nah, karena di sini ya Bapak Ibu ya, debitnya sama, yang 0,1 liter per detik itu ya Bapak Ibu, yang tadi wastafel, kita naikkan diameter pipanya, dinaikkan diameter pipanya, kecepatannya menurun. Karena ada penambahan dimensi, penambahan penampang pipa, jadi makin besar dimensinya. Nah, boleh menaikkan asalkan kecepatan minimum di dalam instalasi kita itu Bapak Ibu 0,5 meter per detik. Atau maksimum 3 meter per detik. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi ada frame-frame-nya ya. Ada batasan-batasannya memang yang harus kita kuasai juga, yang harus kita pahami di dalam sistem itu. Jadi tidak hanya, oh iya pokoknya tak naikkan aja. Jadi tidak hanya itu, ada basic ya. Ada basic informasi yang mengatakan itu. Sehingga kita orang teknis tidak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi wah ini biasanya sudahlah cukup 3/4 misalnya. Jadi sudah tidak mengikuti kebiasaan dengan tagline yang kita selalu gaungkan ya di acara webinar kita. Bahkan sampai 14 seri ini ya. Pak Denny, Pak Danang itu luar biasa. Jadi tidak mengatakan oh biasanya 1 in cukup. Tapi benar kita menjelaskan memang, menyampaikan informasi supaya apa? Supaya teman-teman yang mungkin belum mengetahui informasinya jadi tahu Bapak Ibu. Yeah. Kenapa harus dinaikkan diameter pipanya? Nah, itu yang pertama ini ada kecepatan. Karena hukumnya gini Bapak Ibu ya. Makin besar diameter pipa, makin kecil kecepatannya, makin kecil pula gesekan yang terjadi sepanjang pipa itu.
Nah, makna gesekan itu adalah nanti di kehilangan tekanan Bapak Ibu di dalam aliran itu. Terus sebaliknya, makin kecil diameter pipa, makin besar kecepatannya. Besar pula kehilangan tekanan yang terjadi. Nah, ini yang menarik. Nah, kenapa ini diizinkan Bapak Ibu hanya 13 meter, enggak 15, enggak ini. Ada prinsip itu yang dipakai. Prinsip yang tadi saya sampaikan. Nanti koreksinya semua penentuan diameter kita, diameter pipa kita ada di kehilangan tekanan. Itu nanti di akhir. Sebelum kita menentukan head pompa. Jika itu menggunakan pompa. Atau sebelum menaikkan sumber airnya di roof tank kita secara gravitasi. Tapi harus tahu dulu kehilangan tekanannya berapa. Karena kalau tekanan yang akan terjadi di titik kran itu direncanakan Bapak Ibu. Ideal ya 1 bar. Ini bergantung nanti ada alat saniter yang minimum misalnya 0,35 kalau dalam SI ini itu ada alat saniter itu. Tanpa menyebutkan merek juga. Itu shower yang biasa. Tapi ideal ya 1 bar. Ya, nggak apa-apa sambil diskusi Pak Denny, Pak Danang. Pak Gatot tadi dengan menurut DIN ini, kalau diameternya 12 kan biru ya, maksimal 13 meter dengan sigma BW1. Ya. Tapi ternyata di pasaran nggak ada nih Pak Gatot. Ya. Yang ada dia diameter 16. Ya. Berarti ada kenaikan dimensi ya Pak. Betul. Mungkin nggak 13 ini dikonversi menjadi lebih dari 13 Pak. Karena kalau 12 dia maksimal 13. Sekarang ternyata kita pakainya 16. Mungkin bisa melebihi 13 nggak Pak? Selama ini apa yang Bapak lihat di lapangan? Wah, ini menarik ini pertanyaan Pak Danang. Oke, jadi yang 12 maksimum 13. Nah, kalau menggunakan diameter 16, dinaikkan karena 12 nggak ada di pasar. Ya. Boleh nggak melebihi 13? Nah, kan pertanyaannya itu ya Pak Danang ya? Ya. Kalau ini ya. Jadi boleh nggak? Boleh dan nggak bolehnya nanti ada di akhir Bapak Ibu. Di kehilangan tekanan inilah untuk mereview penentuan dimensi pipa kita di dalam jaringan itu, di dalam instalasi. Jadi ada di akhir ya, ada di kehilangan tekanan. Makanya sangat penting kehilangan tekanan itu harus dihitung atau harus ditentukan Bapak Ibu di dalam instalasi kita. Oke. Nanti di sini akan terjawab Pak Danang. Ya. Boleh nggak lebih dari 16 atau boleh nggak lebih dari 13, sorry. Ya. Oke, terima kasih. Kalau di awal ini belum. Iya, terima kasih. Ya. Itu Bapak Ibu, ini hanya ada satu alat saniter Bapak Ibu, 12 mili. Mau nggak mau tadi ya, prinsipnya yang tadi saya sampaikan, karena 12 mili nggak ada, 16 mili semua dari sini. Di perencanaan awal kita nih, 16 mili semua dari sini. Tapi nanti di akhir penentuan kita akan kita koreksi di kehilangan tekanan. Ini menarik. Kalau di dalam standar ya Bapak Ibu ya, jadi kehilangan tekanan yang diizinkan di dalam satu instalasi setelah PRV, baik akibat belokan, baik akibat katup-katup atau valve yang ada, itu maksimum Bapak Ibu ya, maksimum 1,5 bar. Kehilangan tekanan yang diizinkan maksimum 1,5 bar. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, supaya kita tahu batasan harus berapa besar sih. Jadi dibatasi oleh standar ini ya Bapak Ibu ya, dibatasi oleh literatur ini, itu maksimum 1,5 bar. Kenapa 1,5 bar? Karena ini standar di negara maju ya Bapak Ibu ya, yang kita harus ikut, kita harus adopsi, bahkan banyak standar-standar lain. Itu di meter airnya Bapak Ibu ya, misalnya di sini meter air ya. Di instalasi jaringannya. Jadi di instalasi jaringan di sini Bapak Ibu dipastikan oleh tim yang ada di negara-negara maju itu Bapak Ibu ya. Di sini ini Bapak Ibu 2,5 bar. Tekanan di situ. 2,5 bar. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau maksimum hilangnya 1,5, di sini sisa berapa Bapak Ibu? Sisa 1 bar di ujung itu. Ini luar biasa. Kalau di kita, mohon maaf nih kalau ada teman-teman dari PDAM. Ya, mungkin di bawah ini juga ya, tekanan yang ada di dalam. Yang masuk ke rumah-rumah itu Bapak Ibu ya.
di PDAM yang ada di Indonesia. Nah, kalau di negara-negara maju itu di sini nih, Bapak Ibu ya, minimum 2,5 bar. Apa maknanya? Saya ulangi, ada kehilangan 1,5 bar yang diizinkan itu Bapak Ibu ya, maksimum. Begitu di sini 2,5 bar Bapak Ibu, hilang 1,5, sisa 1 bar di keran. Itu yang ideal Bapak Ibu. Bahkan ada alat saniter di Indonesia ya nggak sampai segitu juga, nggak sampai 1 bar. Minimum dia ada yang 0,35 yang saya sampaikan, ada yang 0,7 yang saya sampaikan. Itu Bapak Ibu prinsipnya. Jadi di sini kalau ini hanya ada 1 alat saniter. Kalau ada 2, ada 3, ada 4, prinsip menentukannya sama. Oke, saya akan masuk ya Bapak Ibu ya. Saya akan buka contoh. Nah, kalau sudah peroleh diameter pipa tadi, Bapak Ibu, ini ada grafik ya, pembacaan debit. Nanti kita akan contohkan yang grafik ini, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan terlihat ini grafiknya. Oke, saya akan masuk ke contoh kasus yang ada ya, test project yang ada ini. Di sini ada instalasi, Bapak Ibu. Terlihat ya, Pak Denny, Pak Danang ya, instalasinya. Ya, terlihat. Dan mudah-mudahan suara saya juga agak besar ini, Bapak Ibu. Ya. Oke, di sini ada instalasi Bapak Ibu. Sorry. Ada instalasi, ada urinal di sini Bapak Ibu ya. Ada wastafel, ada WC dengan tangki, ada bathtub. Unik ini, menarik. Ada instalasi. Oke Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita melihat alat saniter ini Bapak Ibu ada di mana Bapak Ibu? Kira-kira. Nggak apa-apa, kita sambil diskusi. Ada di mana kira-kira? Tentu kalau kita lihat beragam alat saniternya. Ada bathtub, artinya ini Bapak Ibu mungkin ada di dalam satu ruangan. Dan sifatnya adalah pribadi. Iya, betul. Sifatnya adalah pribadi. Ada di dalam satu kamar. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ada urinal, ada wastafel, ada WC dengan tangki, ada bathtub. Ini yang akan kita tentukan dimensinya. Diameternya dulu Bapak Ibu. Nah, kalau sini saya istilahkan ya Bapak Ibu untuk melayani urinal, saya beri inisial pipa 1. Saya tulis di sini Bapak Ibu, pipa 1 ya. Di sini saya tulis BW, di sini saya tulis debit. Oke, Bapak Ibu ya. Kita akan pelan-pelan. Ada urinal pipa 1 Bapak Ibu. BW-nya kalau kita lihat tabel yang tadi, beban unit ya, BW itu maksudnya beban unit ya. Di Belastungswerte dalam bahasa Jermannya. Itu ada beban unit. Beban unit kalau urinal, berapa Bapak Ibu tadi terlihat? Ada yang hafal? Nggak hafal. Oke, saya akan balik ke tabelnya. Oke, sama-sama kita lihat. Urinal Bapak Ibu, BW-nya berapa Bapak Ibu? BW-nya 3. 3. Urinal, BW-nya 3. Saya akan tulis 3 ya. 3 di sini langsung uniknya di grafik ini, di tabel ini Bapak Ibu, jumlah beban diketahui ya, sama debitnya langsung diketahui. Oke, saya akan balik ke contoh kasus tadi ya, yang akan kita selesaikan. Oke, ini ya, BW-nya 3, debitnya 0,3, ini ya liter per detik. BW-nya 3, debitnya 0,3 liter per detik. Nah ini sudah gampang juga kalau menghafal ini. 3 ya 0,3, 1 0,1, 2 0,2. Dan seterusnya. Nah, oke, dari ini kita sudah langsung bisa menentukan ya Bapak Ibu, diameter pipa di sini. Diameter ya. Ini dalam mili ya, tentu ya diameternya adalah yang tadi berdasarkan tabel tadi adalah OD, diameter luar ya. Oke, kita lihat 3 BW. Oke, 3 BW, saya akan balik ya ke yang tadi ya. Ini 3 BW Bapak Ibu, ada di sini Bapak Ibu ya, 3 BW. 3 BW, diameternya 16 mili.
Ini menarik, langsung saya tulis diameternya 16 mili. Diameter pipa 16 mili, saya nggak hitung lagi sudah ini. Nggak hitung luas lingkaran, nggak hitung lagi sudah. 16 mili. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini pipa 1. Nah prinsip pipa 1 ini Bapak Ibu ya. Pipa 1 harus mampu melayani urinal. Jika nggak mampu pipa 1 harus direncanakan untuk mampu melayani urinal. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya Bapak Ibu ya. Di bandara, di tempat-tempat umum ada urinal itu yang bau pesing. Kalau bau pesing sudah pasti Bapak Ibu ya, debitnya tidak terpenuhi. Kecil airnya, debitnya tidak terpenuhi. Siramnya kurang, flushingnya kurang. Sehingga bau pesing. Ini bicara yang standar lah, kalau makan jengkol mungkin juga agak berbeda harumnya ya Bapak Ibu. Jadi siapkan 0,3 liter per detik supaya mampu melayani urinalnya. Biar urinalnya nggak ngambek ini Bapak Ibu. Nggak ngambek dia. Kalau ngambek nanti dia bau pesing. Diperoleh kita diameter 16 mili dengan debit 0,3 liter per detik tadi. Kalau menggunakan pipa PEX. Jadi polyethylene crosslink material yang kemarin disampaikan Pak Dedi itu ya Bapak Ibu ya, itu yang roll, yang gulungan. Ada yang warna biru, ada yang warna merah. Itu Bapak Ibu ya. Diameter pipa sudah diketahui. Terus kita akan lanjutkan karena ini kita akan kasih nomor pipa ya Bapak Ibu. Pipa kedua. Ini pipa 1 ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga tulis ya, pipa 1 di sini. Pipa 1 dari titik pertemuan, titik percabangan sampai titik keran. Itu pipa 1. Jadi di sini Bapak Ibu supaya sependapat kita ya Bapak Ibu ya di dalam penjelasan materi ini. Jadi tiap percabangan itu adalah T ya Bapak Ibu ya. Tiap percabangan nomor pipa berubah. Bukan tiap belokan ya Bapak Ibu ya. Tiap percabangan ini nomor pipa berubah. Supaya fokus kita diskusinya pipa 1. Oh berarti jelas pipa 1 adalah pipa yang melayani urinal. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke saya akan lanjutkan. Terus masuk ke pipa kedua Bapak Ibu. Pipa 2 saya tentukan di sini ya pipa 2. Ada suara yang masuk sepertinya Pak Denny. Barangkali mau diskusi mungkin? Terdengar Pak Denny? Saya nggak terdengar Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Pipa 2, pipa yang melayani WC dengan tangki. Pipa 2 ini Bapak Ibu ya. Pipa 2 melayani WC dengan tangki. Saya tulis pipa 2. Kalau WC, berapa bebannya Bapak Ibu? WC itu ada di paling atas ya Bapak Ibu. BW-nya 1 atau beban unitnya 1. Debitnya sudah langsung bisa dihafal Bapak Ibu. 0,1 liter per detik. Oke ya Bapak Ibu ya. Diameternya, kalau kita lihat tadi tabelnya ya Bapak Ibu. Kita lihat tabelnya. Kita lihat tabelnya. Harusnya dia 12 mili Bapak Ibu. Ya. Harusnya loh Bapak Ibu ya. Bayangkan ini kalau ada pengiritan. Mungkin kalau 1-2 instalasi mungkin nggak terlalu besar lah ngiritnya. Tapi kalau ada ribuan unit, seperti video yang saya tampilkan untuk upskilling, reskilling tadi Bapak Ibu ya. Kalau ada ribuan, 2000 unit. Lumayan pengiritannya Bapak Ibu ya. Kalau hanya 1 unit, ya mungkin nggak terasa lah. Mungkin bedanya goceng atau 5.000. Padahal tiap kompetitor pipa dalam hal ini nih Pak Denny nih yang kerja keras. Beda goceng aja Bapak Ibu ya, beda Rp5.000. Itu bisa pindah ke merek lain. Bisa pindah, itu yang terjadi. Makanya yang dari awal ya saya sampaikan Bapak Ibu, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi sebelum Anda merencanakan instalasi plumbing Anda. Yang pertama, jumlah airnya harus cukup. Ini saya terus ngulang-ulang ini karena ini sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama, jumlah airnya harus cukup, artinya debitnya harus cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Harus cukup. Terus yang kedua ada higienis, tentu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada teknis yang optimal. Ini penting Bapak Ibu karena teknis yang optimal kemarin Pak Danang nanyakan ya yang hari pertama itu ada penentuan dimensi di situ kan gitu ya. Ada nanti proses penentuan kehilangan tekanan di sana.
Ada tadi belum ada, Pak, maksimum panjang 13, tapi kami punya instalasi 16. Boleh apa enggak? Di situ teknis yang optimalnya muncul. Terus yang keempat, Bapak Ibu, ada ekonomis, Bapak Ibu. Itu yang sangat penting, 4 kriteria itu. Makanya saya selalu ulang-ulang. Yang 4 kriteria yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Nah, karena di pasar kita nggak ada 12, mau nggak mau, terpaksa. Istilah aja itu, terpaksa kita naikkan dimensinya satu step. Pak, kenapa nggak langsung 20 aja biar aman kan gitu? Atau kenapa nggak langsung 25 aja biar aman? Nah, bahasa aman yang tadi Bapak Ibu ya, bahasa aman tadi tentu kalau kita sepakat ya di sini di forum teknik kita ya Bapak Ibu ya. Forum teknik kita sepakat biar aman itu, supaya aman itu harus ngikutin apa sih Bapak Ibu? Ngikutin standar yang ada. Dalam hal ini kenapa tidak 32? Bisa jadi speednya pasti di bawah 0,5 gitu Bapak Ibu ya. Makanya harus dikalkulasi naiknya satu step. Begitu nanti satu stepnya masalah di dalam instalasi kita, naikkan lagi satu step. Tapi prinsip ya, menaikkan diameter pipa ya, saya ulangi Bapak Ibu, ada minimum kecepatan yang diatur di situ yang boleh. Atau ada maksimum kecepatan di situ yang diatur, yang dibolehkan oleh jenis material ini. Specs. Oke, saya akan balik. Mau nggak mau kita Bapak Ibu dengan 1 BW tadi Bapak Ibu ya, dengan 1 BW tadi, dengan debit 0,1 liter per detik. Ya, untuk ngisi tangki WC. Sama untuk flushing ya, untuk flushing cuci ya, cebok gitu. Maaf ini Bapak Ibu, karena plumbing itu tidak terlepas dari bahasa-bahasa itu. Nah, mau nggak mau kita naikkan diameter pipanya satu step, jadi 16 mili. Jadi 16 mili. Karena di pasar kita nggak ada. Artinya ideal apa enggak, idealnya harus juga perencana mengikuti pasar yang ada. Kita merencanakan pokoknya 12 mili di situ. Sementara produknya tidak beredar di Indonesia. Malah jatuhnya lebih mahal beli di luar. Malah jatuhnya lebih mahal. Artinya harus ada survei pasar kita juga Bapak Ibu ya. Supaya mengecek keadaan pasarnya, material ini ada apa enggak di pasar, dengan diameter berapa aja di pasarnya. Ini penting Bapak Ibu. Sudah diketahui diameternya Bapak Ibu. Terus masuk ke pipa ketiga. Pipa ketiga ya Bapak Ibu ya, yang tadi saya katakan tiap percabangan dalam hal ini ya Bapak Ibu ya, nomor pipa berubah. Di sini pipa 3, saya tulis pipa 3 Bapak Ibu. Pipa 3 di sini untuk melayani wastafel. Wastafel punya BW yang sama. 1 dan debit yang sama, 0,1 juga liter per detik. Karena tadi 12 mili nggak ada, terpaksa lagi nih, ini kebanyakan terpaksa kita nih. Terpaksa lagi kita menaikkan dimensinya dari 16 mili di sini. Oke, nggak dihitung lagi nih Bapak Ibu ya, luas lingkaran, PR kuadrat, nggak dihitung itu lagi kita. Sudah langsung baca tabel ya, baca tabel. Nah, tabel itu pun yang tadi saya tampilkan ya Bapak Ibu ya, boleh ini diuji Bapak Ibu kebenarannya. Dengan rumus yang manual tadi, ada luas lingkaran di sana, ada kecepatan di situ. Ya, karena kita akan uji di sini. Ini sesuai apa enggak? Ini kita udah, makanya berani juga kita sampaikan ya Bapak Ibu ya di forum-forum, termasuk di sini kan kami sampaikan data ini karena kami memang sudah melihat dan ini bisa dipakai di material teks yang ada di Indonesia ini. Karena sama, standarnya sama. Oke, saya akan lanjutkan. Sudah dapat kita diameter pipa ketiga. Nah, yang unik di sini ada pipa kecil di sini ya. Pendek banget Bapak Ibu ya. Terlihat ya di kursor saya. Di sini saya beri nama pipa 4. Jadi kalau gambarnya modelnya gini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang dari atas, ini yang melayani wastafel, ini yang melayani WC. Jadi pipa 4 itu ada di sini Bapak Ibu. Karena tiap percabangan nomor pipa berubah. Oke, saya tandain dulu. Ini pipa 1. Ini pipa 2. Ini pipa 3. Ini pipa 4. Nah, hukumnya juga sama pipa 4 nih Bapak Ibu ya. Pipa 4 nggak bisa ditulis ya. Karena terlalu bawah.
Oke, saya akan tuliskan di sini aja di samping ya. Pipa 4 Bapak Ibu ya. Pipa 4 BW-nya berapa Bapak Ibu? Artinya gini, yang tadi saya sampaikan. Pipa 4 itu harus mampu melayani pipa 2 dan pipa 3. Artinya BW-nya dijumlahkan Bapak Ibu. BW pipa 2 dan BW pipa 3 itulah bebannya pipa 4. Nih, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi pipa 4 2 BW. Karena yang sebelah pipa 2 ini ya, itu melayani BW 1. Di pipa 3 melayani BW 1 juga. Sehingga analoginya gini Bapak Ibu. Pipa 4 harus mampu melayani pipa 2 dan pipa 3. Artinya dijumlahkan itu BW-nya. Sehingga BW-nya 2 di sini ya Bapak Ibu ya, pipa 4. BW 2. Terus debitnya berapa Bapak Ibu? Ya, debit di sini berapa? 0,2 liter per detik. Diameternya 0,2 ya, 2 BW sudah lah ya. Harusnya bisa 12 mili juga ini Bapak Ibu ya. Kalau materialnya PEX. Harusnya bisa 12 mili. Kita lihat ya. Harusnya BW 2 ya, jumlah beban 2. Masih bisa 12 mili. Kalau kita lihat tabelnya Bapak Ibu ya. Karena yang tadi sekali lagi karena nggak ada di pasar kita naikkan dimensinya jadi 16 mili. 16 mili nih. Terpaksa kita udah berapa kali terpaksa nih Bapak Ibu untuk menaikkan diameternya. Harusnya bisa lebih irit ya Bapak Ibu ya. Tapi itulah keadaan pasar kita. Artinya Bapak Ibu dengan pipa yang 16 mili ini pun itu masih sulit sekarang diterima. Karena diameternya lebih kecil dari diameter yang pada biasanya. Diameter pipa yang beredar seperti biasanya. Termasuk pipa PVC yang tadi saya sampaikan diameter luarnya 20 mili. Di dalamnya 15, sekian bahkan ada yang sampai 16 mili di dalamnya ya. Diameter dalamnya. Dan ini diameter luarnya itu 16 mili. Diameter dalamnya 12, sekian mili. Nah, kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan itu kalau yang sesuai dengan yang kita pelajari ya 1 inci 25 mili, setengah inci itu 12,7 ya pipa PEX ini yang sesuai. Kalau kami melihat itu. Nah, inilah setengah inchnya. Makanya di brosurnya Pak Denny ya yang pipa PEX itu dikatakan di situ 16 mili ada konversinya itu 6,5 inch. Di pipa PEX. Nah, oke. Pipa 4 sudah. Ada pipa 5 Bapak Ibu ya. Pipa 5 itu di sini ya, ada T di sini, ada T di sini ya, T yang ini ya. Jadi pipa 5 itu dari pertemuan pipa 4 ini ya. Pipa 4 ini dari pertemuan pipa 4 dan pipa 1 ini ya. Di atasnya ini adalah pipa 5 Bapak Ibu. Jadi sama prinsipnya ya, hukumnya pipa 5 harus mampu melayani pipa 4 dan pipa 1. Oke ya Bapak Ibu ya. Pipa 5 harus mampu melayani pipa 4 dan pipa 1. Karena otomatis Pak kok nggak melayani pipa 2 dan 3? Otomatis. Karena kalau pipa 5 mampu melayani pipa 4, pipa 4 juga mampu melayani pipa 2 dan pipa 3. Jadi sudah nggak lihat lagi dari awal kita. Sudah langsung lihat urutannya Bapak Ibu. Nah metode ini Bapak Ibu ya sangat berbeda dengan yang jumlah penghuni. Kalau jumlah penghuni, sebelum ada instalasi ini ada orang di luarnya Bapak Ibu. Di luar, jadi ditentukan jumlahnya dari luar, baru dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau metode ini Bapak Ibu, dari dalam baru bisa menentukan yang ada di luar berapa. Oke, saya ulangi. Kalau yang kemarin jumlah penghuni itu dari luar, dari orang di luar. Pokoknya cukup nggak cukup, apapun alat saniternya di dalam. Karena kemarin kita lihat cara-caranya banyak asumsi juga ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya cukup nggak cukup sudah, itu airnya yang dari luar. Nah, tapi dengan penentuan yang ini yang Bapak Ibu ya, yang kami tampilkan adalah dari dalam Bapak Ibu. Alat saniternya diketahui kebutuhannya, diameter pipanya dari pipa 1 dari dalam ujung yang paling jauh yang ini, urinal, baru sampai keluar nantinya. Sehingga di luar berapa sih di luar totalnya? Sehingga
total dari dalam keluar itulah yang akan kita masukkan ke dalam nantinya di dalam instalasi kita. Nah, itu ada perbedaan itu Bapak Ibu ya. Oke. Pipa 5 di sini. Nah, ini pipa 5-nya menarik Bapak Ibu. Pipa 5 Bapak Ibu, saya tulis ya. Pipa 5 jumlah bebannya sudah pasti ya tadi hukumnya saya sampaikan. Pipa 5 harus mampu melayani pipa 4 dan pipa 1. Ini teman-teman mahasiswa ya. Pipa 4 dan pipa 1 itu dilayani pipa 5. Artinya beban di pipa 4 dan beban di pipa 1 itu dibebankan di pipa 5. Karena dia harus mampu pipa 5-nya. Oke, pipa 4-nya kita bebannya 2, pipa 1-nya bebannya 3, sehingga di pipa 5 adalah bebannya 5. Oke, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ketangkap ini Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ya. Oke, debitnya berapa Bapak Ibu? Ah, ini yang unik nih pipa 5 nih. Pipa 5 dan pipa 4. Pipa 4 2 saya langsung tulis 0,2 tadi. Tapi pipa 5 saya belum tulis debitnya. Karena apa Bapak Ibu? Pipa 5 ini tidak melayani langsung alat saniter. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan ketangkap di sini informasinya. Pipa 5 saya belum menuliskan debitnya. Karena pipa 5 tidak langsung melayani alat saniter yang ada. Dia melayani pipa 4 dan pipa 1. Pipa 1 baru langsung melayani alat saniter. 2 dan 3 gitu juga. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, pipa 5 ini harus dibaca grafiknya. Karena kalau saya lihat, kenapa harus baca grafik? Kalau kami lihat ya Bapak Ibu ya, saya lihat alat saniternya ini Bapak Ibu ada beragam macam ini, ada 3 jenis alat saniter. Ada urinal di situ, ada wastafel di situ, ada WC di situ. Analogi yang saya sampaikan di hari pertama, mungkin sampai hari keempat kemarin Bapak Ibu ya, sampai pertemuan keempat, analogi penggunaan pribadi Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ingat Bapak Ibu ya. Saya yakin nih Bapak Ibu pasti ingat ya yang saya sampaikan. Analogi pribadi itu Bapak Ibu, tidak semua alat saniter ini dipakai berbarengan. Jadi begitu saya menggunakan urinal Bapak Ibu ya, tidak mungkin saya langsung sekaligus cuci tangan di wastafel. Atau saya menggunakan urinal, lagi pipis di urinal, tidak mungkin langsung saya BAB di sini, berbareng gitu. Dengan waktu yang sama. Itulah maksud dari penggunaan secara pribadi, private. Bisa saja di sini hanya diisi 2 orang, bisa saja. Ada suami istri di situ, misalkan ya, bisa aja. Tapi tidak dilihat semua alat saniter 3-3-nya. Karena alat saniternya jenisnya berbeda-beda. Lain hal kalau alat saniternya urinal, itu sudah pasti tidak ada dalam satu kamar mandi. Atau dalam satu penggunaan pribadi. Itu sudah pasti di tempat umum. Jadi 2 orangnya bisa masuk untuk menggunakan urinal secara berbarengan. Mudah-mudahan ketangkap ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya di bandara, di mall ada urinal yang berderet, itu sifatnya umum. Ya, kalau yang umum Bapak Ibu, kita tidak membaca grafik langsung. Misalnya ada urinal di situ, urinal 0,3 liter per detik, ada 10 katakanlah berderet 10. 0,3 liter per detik ya. Dikalikan 10, itulah total debit yang dibutuhkan. Kalau penggunaannya umum. Jadi semua alat saniter itu diperhitungkan dipakai berbarengan. Karena tidak hanya ada 1 orang di dalamnya. Bisa diisi semua oleh 10-10-nya atau 8 orang. Nanti ada professional adjustment itu yang menentukan Bapak Ibu ya. 10-10-nya boleh nggak digunakan? Boleh, itu dalam perencanaan. Tapi berdasarkan pengalaman professional adjustment, nggak 10-10-nya itu berbarengan. Hanya misalnya 80-50% dari 10 tadi yang dipakai berbarengan. Itu boleh. Professional adjustment Bapak Ibu itu, monggo. Tapi secara prinsip, karena kalau di tempat umum Bapak Ibu, itu semua diidentifikasikan akan dipakai secara berbarengan saat itu. Di waktu yang sama. Itu contoh ya, saya akan ulangi contoh. Pak Denny baru turun dari pesawat itu yang dicari itu urinal.
Bukan hanya Pak Denny di dalam pesawat itu, ada orang lain juga. Banyak isinya di dalam pesawat itu berebutan cari urinal begitu turun dari pesawat, dan itu berdiri di sini, berdiri di sini, berdiri. Itu bareng. Itu makna penggunaan bareng, secara berbarengan di waktu yang sama. Tapi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, yang ini kita akan kembali ke sini, ada urinal, ada wastafel, ada WC. Tidak mungkin dipakai berbarengan ini. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini ketangkap Bapak Ibu. Tidak mungkin dipakai berbarengan. Karena yang tadi ya saya sampaikan, saya lagi BAB di sini ya, nggak mungkin saya sekaligus pipis di sini. Di urinal. Atau saya lagi BAB di sini. Saya nggak mungkin sekaligus cuci tangan di sini Bapak Ibu. Itu keadaan normal, keadaan private ya. Normal. Itu normalnya Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin, artinya kita harus membaca grafik yang tadi yang saya lewatkan tadi ya, baru masuk ke sini kita. Ini unik ini. Ada grafik ini, grafik beban dan debit pemakaian untuk private ya, pribadi. Dah, saya tulis pribadi. Grafik inilah yang dipakai. Grafik ini sama Bapak Ibu ya, dari DIN juga, bahkan makanya bukan saya mengagung-agungkan standar luar juga karena di sini belum ada. Bapak Ibu. Jadi ini kita langsung baca. Yang bawah ini Bapak Ibu ada 2 sampai 5.000. Ini adalah BW atau jumlah beban. Ya, oke Bapak Ibu. Jumlah beban. Jumlah beban unit ya. 2 sampai 5.000. 2 sampai 5.000 ini adalah jumlah beban unit yang tadi kita peroleh itu 5 Bapak Ibu ya. Oke. Saya akan balik ke pipa 4 dulu. Kenapa 4 itu saya langsung tulis, saya langsung tulis 2 itu 0,2 Bapak Ibu tanpa melihat grafik. Yang tadi ya, pipa 4 ini ya. Saya langsung pipa 5 saya belum tulis ini Bapak Ibu. Pipa 2 begitu 2, saya langsung tulis 0,2. Padahal pipa 4 ini kasusnya sama dengan pipa 5. Tidak langsung melayani alat saniter. Oke Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tertangkap ini. Jadi pipa 4 dan pipa 5 tidak langsung melayani alat saniter Bapak Ibu. Harusnya sama ya Bapak Ibu. Tapi saya langsung tulis 2 0,2. Kita akan lihat di grafiknya. Kenapa saya tuliskan 0,2 langsung di situ. Oke. Yang tadi kan analoginya, kalau saya menggunakan WC kan nggak mungkin saya langsung cuci tangan ya. Artinya saya selesaikan di WC-nya, baru setelah itu saya cuci tangan di wastafel. Karena alatnya ada WC dan wastafel. Tadi ya pipa 2 dan pipa 3. 2 di sini Bapak Ibu saya tarik ke atas, itu 0,2. Ini debit ya. Karena satuannya liter per detik Bapak Ibu ya. Ini debit. Debit air. Yang sifatnya adalah private ya, pribadi ya. Atau hanya ada dalam satu kamar itu. Jadi tidak mungkin diisi orang lain. Oke, 2. Di sini ketemu 2, langsung bisa baca debitnya. Nah, uniknya ini grafiknya. Dari beban unit ya, dari beban unit dapat debit secara private-nya itu. Jadi ditentukan di sini, tidak langsung dikalikan banyaknya alat saniter. Oke, 2 0,2, maka saya tulis dengan BW2 tadi pipa 4 itu 0,2 liter per detik debitnya. Nah, terus masuk ke pipa 5. Pipa 5 ada di sini Bapak Ibu ya. Jumlah beban kita adalah 5 Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Saya tarik. Ini 2, 3, 4, 5, 8, 15. Ini menarik grafik ini Bapak Ibu. Ada 15 paling gede ya, 8, 5, 4, 3, 2. Apa sih ini Ibu, Bapak Ibu? Ini adalah beban terbesar yang ada di dalam instalasi kita. Oke, ditangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilayani oleh pipa 5 ini Bapak Ibu ya, ada beban yang paling besar. Apa itu Bapak Ibu? Ingat, kita akan lihat gambarnya. Sama-sama kita akan lihat gambar. Oke, beban terbesar. Jadi pipa 5 itu melayani pipa 4 dan pipa 1. Ternyata Bapak Ibu, beban terbesarnya adalah di pipa 1.
nilainya 3 BW Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ini Bapak Ibu mungkin ada juga pernah pernah mengikuti acara mungkin penjelasan yang sama, mungkin bukan dari kami itu. Kalau penjelasannya seperti ini itu mungkin sesuai dengan standar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan masuk. Beban terbesar di instalasi kita yang dilayani oleh pipa 5 adalah 3 BW, yaitu urinal Bapak Ibu. Saya akan balik ya ke grafik ini. 5 Bapak Ibu ya, saya tarik ke atas. Ini garis beban terbesar 2. Ini garis beban terbesar 3, yang miring-miring ini ya Bapak Ibu ya. Ini garis beban terbesar 4. Ini garis beban terbesar 5. Ini garis beban terbesar 8. Ini garis beban terbesar 15 Bapak Ibu. Loh Pak, kenapa nggak ada 18, 20 dan seterusnya? Karena kalau kita lihat, balik ke grafik ini ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu di grafik ini, makanya link and match. Ini datanya link, datanya terlink. Kenapa 15? Karena yang paling besar di tabelnya adalah 15 bebannya Bapak Ibu. Oke. Ini mudah-mudahan menarik ini Bapak Ibu. Pak Gatot, bentar, saya mengingatkan para peserta karena narasumber kita pada pagi ini nggak bisa full sampai jam 12. Untuk para peserta yang ingin bertanya bisa lakukan pertanyaan sekarang, nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan, ya. Kita bisa diskusi. Ya, boleh, masih ada waktu 35 menit waktu kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, lanjut Pak. Oke, nanti Bapak Ibu kalau ada yang bertanya nggak apa-apa, langsung masuk, kita akan diskusi ya. Bapak Ibu. Iya. Boleh. Nanti lupa kalau disimpan di akhir, takutnya lupa. Nggak apa-apa, kita diskusi. Oke. Jadi yang dilayani oleh pipa 5, beban terbesarnya adalah 3 Bapak Ibu ya, saya ulangi. 3, apa itu 3? Adalah urinal. Saya akan balik ke grafik ya. 3 ada di sini ya Bapak, ini garis 3. Nah, kalau SNI kita ada kayak gini bagus, luar biasa Bapak Ibu kalau ada kayak gini di SNI kita. Jadi memang diberikan petunjuk detail supaya tidak membingungkan kita yang pelaku di industri Bapak Ibu. Kalau ini mohon maaf ini mungkin masukan ke nanti Pak Danang yang akan nyampaikan ke tokoh-tokoh. Oke, ini ada beban 5 Bapak Ibu ya, saya tarik. Ini mainnya hanya tarik garis aja nih, sudah nggak hitung kita Bapak Ibu. Kalau di awal kan hafal rumus rumus oki sama dengan kecepatan kali luasan, kecepatan diperoleh dari ini, luasan. Aduh, gawat lah, itu agak susah ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita punya basic yang kuat, tapi ini ada yang lebih simpel. Pokoknya baca, lihat, narik garis, ketemu. Oke, kita akan tarik ya sama-sama ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat ini garis-garisnya ya. Jadi BW5 di pipa 5 saya tarik ke atas Bapak Ibu ya. Saya tarik ke atas, berhenti di pertemuan beban terbesar 3. Ini kursor saya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan terlihat, ini ada titik merah. Titik merah ini saya tarik ke kiri. Ketemu di situ. Itulah debit di pipa 5. Oke, kita akan baca. Ini 0,2, 0,3 sampai 2. Apa maknanya Bapak Ibu? Itu satuannya dalam liter per detik. Itulah debit. Atau itulah kebutuhan air yang akan dialirkan ke masing-masing alat saniter. Oke, kita di sini ada 0,3 dan 0,4. Kita lihat garisnya. Ada 1, 2, 3, 4. 0,32, 0,34, 0,36, 0,38, 0,4. Ketemu kita 0,36 liter per detik Bapak Ibu. Itulah debit di pipa 5. Oke, mudah-mudahan ketangkep ini Bapak Ibu. Ya, saya akan ulangi. Kita punya beban di pipa 5 itu di diameter 16 mili ya. Belum ya diameternya tadi kita akan sampaikan habis ini. Di pipa 5 dengan beban BW5 ya, beban terbesarnya 3 Bapak Ibu ya. Kita tarik ke atas menggunakan grafik beban dan debit pemakaian. Sudah nggak hitung kita ini.
naik ke atas ya, berhenti di batas beban terbesar kita 3. Kalau beban terbesar kita 2, Bapak Ibu, dia akan berhenti di bawah sini. Nah, kita tarik ke sisi kiri, ketemulah debit 0,36 liter per detik. Itulah debit air di pipa 5. Nah, saya akan tuliskan Bapak Ibu ya. Di sini ya 0,36. Pak Gatot, grafik ini untuk semua jenis pipa, Pak. Ada pertanyaan dari peserta. Oh ya, menarik ini. Jadi grafik ini Bapak Ibu untuk semua jenis pipa. Ya. Karena di sini bukan hanya pipa PEX ini grafik umum Bapak Ibu ya, untuk semua jenis material pipa yang sifat penggunaan alat saniternya adalah pribadi atau ada di dalam satu kamar itu yang orang lain itu nggak boleh masuk. Private. Beda hal kalau yang di tempat umum ya. Jadi ini bisa dipakai untuk semua jenis material pipa. Tapi kalau yang untuk penentuan dimensi pipa Bapak Ibu ya, kalau materialnya pipa PEX menggunakan grafik ini. Kalau material pipa lain menggunakan grafik yang lain. Menggunakan tabel ini. Kalau pipa jenis material yang lain menggunakan tabel yang sama seperti ini tapi angkanya berbeda. Artinya setiap jenis material hanya harus punya data teknis pendukung bawaan. Inilah standarnya. Nah ini kita akan kerucutkan ya. Kebetulan ini material yang akan kita sampaikan adalah pipa PEX. Ada pipa PPR, ada pipa stainless steel ya, ada pipa PEX Alpex, ada pipa PE HD kayak gitu ya. Banyak jenisnya. Jadi semua jenis material punya tabel ini. Punya tabel ini. Oke, saya akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Ketemu kita Bapak Ibu. Ya, debit di pipa 5. 0,36 liter per detik. Kita akan baca diameternya Bapak Ibu ya, 0,36 ini dengan BW5. Kita lihat balik ke pipa PEX. Dan ini yang dicontohkan Bapak Ibu ya, saya contohkan menggunakan material pipa PEXA. Polyethylene crosslink. Yang disampaikan Pak Dedi kemarin ini saya ulangi Bapak Ibu, yang disampaikan itu yang roll. Jenis materialnya dari bahannya. Itu roll ya, yang kemasannya roll. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Merah untuk air panas, biru untuk air dingin. Oke, kita akan baca Bapak Ibu. Tabelnya ini ya, BW5. Coba jumlah bebannya adalah 5 Bapak Ibu ya. Kita lihat beban terbesarnya di sini itu 4. Sementara beban terbesar kita tadi berapa Bapak Ibu? 3. Dengan maksimum panjang ini ya. Is okay. Yang panjang maksimumnya karena di instalasi yang kita contohkan belum terdapat panjang pipa. Itu kita akan diskusikan, tinggal kita masukkan panjang pipanya berapa nanti. Apakah cocok dimensinya dengan batasan maksimum panjang yang ditentukan oleh tabel ini. Oke, diameternya sudah langsung ini 16 mili. Oke, saya akan tuliskan berdasarkan tabel ini ya. Diameter di pipa 5 16 mili. Ini menarik Bapak Ibu ya. Sudah diketahui diameternya. Oke, saya akan lanjutkan supaya komplit ini penentuan dimensi pipa di di pipa PEX ya. Apa ada yang mau bertanya mungkin atau yang menambahkan? Ada Pak Gatot. Oh, ada yang mau bertanya dari Pak Endro. Oh iya. Di Janto. Mungkin Pak Endro saya persilakan Pak untuk bertanya langsung, Pak Endro. Ya. Pagi Pak Endro. Halo. Pak Endro. Ya. Ya. Sudah bisa didengar? Sudah bisa Pak Endro. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk semuanya. Pak Gatot, yang saya tanyakan tadi ini hubungan dengan tadi dari PDAM tadi kan masuknya tekanan hanya 2,5 bar. Nah, yang saya maksud tanpa menggunakan pompa, apakah bisa menaikkan ketinggian air di instalasi-instalasi yang di dalam rumah itu tadi. Nah, juga pengaruhnya tadi, apakah yang pertama lebih yang dilewati dulu, yang lebih keras, kencang, atau sama saja, atau bagaimana? Ya, sementara itu terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Endro. Terima kasih Pak Endro. Sama-sama. Ya, oke. Ini menarik pertanyaan ya, Pak Endro dan Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman mahasiswa. Jadi ada pertanyaan tadi, kalau kan saya ceritakan tadi di negara maju itu dia minimum tekanan yang ada di tanpa menggunakan pompa ya, Bapak ya, Pak Endro, itu 2,5 bar. Makanya tadi nyambung dengan maksimum kehilangan tekanan yang diizinkan dalam instalasi. Kalau di dalam high rise building setelah PRV, setelah pressure reducing valve, baik akibat panjang pipa, fitting, belokan, atau akibat katup atau stop run atau valve yang ada, tidak boleh lebih dari 1,5 bar. Tuh. Jadi ada ungkapan itu. Nah, ungkapan itu nyambung kalau di negara-negara maju kami coba baca kebiasaan perkembangan plumbing minimum ya ideal yang disiapkan di tekanan di meter airnya Bapak Ibu ya. Di meter airnya mungkin Bapak Ibu ada yang ke negara-negara dan perhatikan ada meter airnya Bapak Ibu. Itu di sini 2,5 untuk menyambung yang hilang tadi ya maksimum. Jadi di sini 2,5 bar. Supaya apa? Supaya nyambung dengan maksimum yang hilang 1,5 di dalam instalasi kita. Jadi saya anggap Bapak Ibu di sini saya contohkan ya, saya anggap seluruh instalasi kita ini hilangnya 1,5 bar. Ini kita belum hitung ya, belum selesaikan, nanti kita akan selesaikan. Jadi saya anggap 1,5 bar hilang, otomatis ya, otomatis Bapak Ibu begitu hilang 1,5 bar ini terbuang, baik akibat material pipa, akibat fitting ya, akibat belokan yang terjadi ya. Sehingga apa? Sehingga di ujung paling jauh atau di ujung yang paling besar bebannya sisa 1 bar. Nah, kalau pertanyaannya yang tadi ya Pak Endro ya, melanjutkan ya, sisa 1 bar karena hilang 1,5. Nah di Indonesia, waduh ini maaf teman-teman dari PDAM ya, mungkin di jaringan utamanya ini Bapak Ibu, tapi kalau sudah masuk ke klaster, sudah masuk ke rumah mungkin bisa lebih kecil dari ini. Bisa lebih kecil dari ini. Nah, menyambung yang itu dengan pressure 2,5 ini, apakah pakai pompa atau enggak? Tergantung Pak pakai pompa atau enggak. Seberapa jauh instalasi kita di dalam rumah. Kalau hanya ada 1 titik kran, enggak perlu pakai pompa, itu keluar. Kalau banyak ya, kalau banyak kebutuhan di dalam unitnya, bahkan sistemnya misalnya sambungannya langsung seperti ini ya, misalnya di sini meter air tanpa menggunakan pompa, sumber airnya adalah PDAM ya, Bapak Ibu ya. Apakah bisa dengan pressure 2,5 bar? Bisa. Karena di instalasi ini ya, di instalasi ini walaupun kita belum hitung ya, saya anggap hilangnya maksimum 1,5 di sini. Kenapa sisa 1 bar? Nah, di sini ada jarak ya Bapak Ibu ya untuk menaikkan ya. Ini kalau kita lihat ada H ya dari bawah ini sampai atas kurang lebih mungkin 3,5 ya. Kalau dari sini ke sini ya 3,5 meter atau kita anggap 4 meter. Nah, 4 meter ini balik ke yang hari pertama yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya Pak Endro. Jadi ada pressure Pak Endro, ada pH ya, pressure statis ini. Tekanan hidrostatis. Ada massa jenis, ada gravitasi, ada H ketinggian. Ya, yang kita peroleh tekanan yang terjadi ya ini ya. Tekanan terjadi kalau tinggi 10 meter yang kita peroleh ya, sudah kita hitung itu 0,98 bar. Melawan nih. Kalau dia melawan ketinggian ya 10 meter ya. Ini dari atas ke bawah 0,98 bar. Pertanyaannya, kalau melawan gitu kan, melawan gravitasi 10 meter. Ya, akibat statis ya, statis kejadiannya ya, alam itu hilang 0,98 bar. Karena melawan ketinggian. Artinya supaya sampai atas, artinya kita harus menyiapkan lebih dari 0,98 bar. Maka di dalam instalasi penentuan dimensi pipa, terus penentuan debit yang saya sampaikan ini, ditulis di situ ya Bapak Ibu ya, maksimum tekanan
kehilangan tekanan ya, maksimum kehilangan tekanan yang diizinkan adalah 1,5 bar. Sehingga yang di luar tadi 2,5 bar mampu mengalir sampai ke dalam, ke titik yang paling besar hilangnya atau ke titik terjauh dan paling besar. Oke. Nah, terus pertanyaan, ada 3 tadi yang saya tangkap Pak Endro. Makin dekat apakah makin besar tekanannya? Tentu makin jauh makin banyak hilangnya akibat panjang belokan pipa ya, makin banyak hilangnya. Yang makin dekat dengan sumber air tentu makin besar pressure-nya. Bisa dikatakan kalau di sini 1 bar, kalau ini Bapak Ibu ya, kita belum detailkan, nanti kita akan detailkan. Kalau di sini 1 bar pressure yang keluar ya, karena ini 2,5, di sini bisa 1, sekian bar. Lebih besar daripada yang jauh. Karena maknanya apa Bapak Ibu? Kehilangan tekanan ya ditentukan 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama akibat panjang pipa, yang kedua akibat equivalent fitting dan pelengkap atau katup-katup atau valve. Misalnya kalau kita ada pasang valve atau stop run lah ya istilahnya itu. Itu mungkin Pak Endro ya. Mudah-mudahan terjawab ini Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Ya Pak Endro semangat kok, lemes gitu ayo. Oke. Makasih. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi mungkin ya Bapak Ibu ya, mungkin cara yang kami sampaikan ini mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain mungkin ya Bapak Ibu ya, yang di plumbing mungkin itu mungkin akan sedikit berbeda. Dan kami ini memang konsisten dengan menyampaikan hal-hal semacam ini Bapak Ibu dari urut. Bukan saya menganggap Bapak Ibu, oh nggak tahu 0,1. Bukan Bapak Ibu. Jadi memang urutan penyampaian kami itu dari yang paling kecil sampai mungkin nanti akan mengarah ke yang paling modern atau paling besar. Case-nya Bapak Ibu. Cara penyampaian yang benar, bukan yang biasa. Pak Denny ya. Betul sekali Pak Dana. Ini juga ada Pak Gatot, Pak